Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story by Maulana Nur Sobri guys tentunya. Kali ini kita di seri prediksi saham. Kali ini kita akan menganalisa atau memprediksikan harga saham dari LPPF ya gitu. At least sebelum itu izinkan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman sudah mendukung channel YouTube Maulana Nur Sobri ya. Mudah-mudahan ya teman-teman semua saya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah ya, yang jatuh kemarin di tanggal 22 April 2023 tentunya. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Oke, guys, kali ini kita akan bahas tentang ini ya, pergerakan saham, bukan pergerakan sih, tapi proyeksi harga saham LPPF pasca Lebaran. Berapa sih perakiraannya atau perkiraannya sih berapa sih gitu ya kan nantinya harga saham ini gitu ke depannya gitu guys ya. Oke, seperti biasa di sini saya menggunakan ini ya teman-teman, saya menggunakan platform dari HB Trade dong pastinya ya, dan juga tentu saya dari Google, search engine kita gitu untuk mencari beritanya apa sentimennya, karena kita di proyeksi harga saham ini kita fokus pada rasio fundamentalnya dan juga proyeksi juga ke, bukan proyeksi ya tapi juga fokus ke newsnya apa gitu untuk penguat, apa ya, penguat argumentasi kita aja sih sebenarnya. Oke, setelah saya searching di Google ya gitu dengan mengetik saham LPPF, dan ternyata ada berita nih 12 jam yang lalu sih. Ini konten ini saya buat di apa ya, di tanggal 27 April ya. Tepatnya sih sekitar jam setengah 10 malam guys gitu. Oke, dan saya memilih dari marketbusiness.com ya sini, dan yap, kita akan coba lihat beritanya di sini guys. Oke. Nah, beritanya di sini teman-teman semua ya, sini keluar nih beritanya, adaptasi LPWF usai Lebaran dan Bank Jumbo Prancis borong saham. Nah, mungkin ini apa ya, Bank Prancis itu sendiri yang memborong saham LPPF gitu ya kan. Coba kita lihat dulu di sini ya kan. Sebenarnya sih emang kalau dari siklus ini ya teman-teman, dari siklus apa namanya pergerakan saham sih, retail good consumer itu memang biasanya setelah Lebaran tuh memang memiliki power gitu ya untuk naik lah gitu atau menguat lah gitu secara historisnya begitu gitu guys itu. Dan ini sentimen yang kedua, Bank Raksasa Prancis curi start borong saham saham Royal Dividend ya. Saya nggak tahu ini apa masuk ke saham ini juga ya, LPPF juga gitu. Oke, namanya sih ini nggak di LPPF ya ini, cuman bisa saja deh salah satu di LPPF ya. Tapi kita akan fokus ke LPPF-nya aja sih guys gitu. Jadi em, ya salah satunya ada LPPF, MPPA, juga ada Aces, Era, ya kan, Ramayana, Lestari juga itu. Biasanya kalau udah momen-momen hari raya atau hari besar gitu, biasanya memang mereka apa ya, sahamnya tuh menggeliat gitu guys gitu. Oke, itu salah satunya. Dan mari kita lihat gitu, kita langsung beranjak ke rasio fundamentalnya ya guys ya gitu. Oke, dan fitur yang akan saya gunakan nantinya dalam menganalisa apa namanya fundamental itu tadi, kita akan menggunakan platform dari fitur RHB Smart ya tentunya. Di sini buat teman-teman ada Smart Fee, Smart Trade juga, yaitu promo margin ya. Untuk yang Smart Trade itu 0,025% per hari, ada Smart Analyzer juga. Ini akan kita gunakan nanti guys. Ya, kita akan mengevaluasi sahamnya ini dengan menggunakan fitur Smart Analyzer dari RHB Smart ya, Aro. Ada Smart Point di mana teman-teman setiap mendapatkan transaksi nanti mendapatkan ini sih, poin gitu. Dan kalau udah terkumpul 15.000 poin nanti bisa dikonversikan ke akun GoPay atau dicairkan. Jadi satu poin itu sama dengan 1 rupiah. Jadi kalau 15.000 artinya sih 15.000 rupiah kan tentunya gitu guys. Ada Smart Fee juga, itu biaya transaksinya terendah 0,08% buat yang open account di RHB Sekuritas tentunya ya. Nanti ada Smart Fee gitu. Dan jangan lupa download aplikasinya di platform dari ini ya, dari Google Play untuk yang Android dan juga App Store untuk yang menggunakan platform dari iOS gitu. Pilih mengetahui HRB dari salesnya dan masukkan ke DBM5 ya. Tapi itu nanti deh. Yang penting kita fokus dulu nih. Oke guys, seperti ini tampilannya ya dari RHB Trustmark gitu. Ya, kita akan menganalisanya. Di sini ada LPPF ya. Di sini ada LPPF ya, Matahari Department Store di sini ya. Nanti teman-teman tinggal masuk aja di menu quote, lalu ketik ini apa, kode sahamnya gitu, dia akan keluar secara otomatis. Nanti tinggal dipilih fundamental, ada base quote, trade price, nanti kita pilih yang fundamental, nanti tampilannya overview seperti ini. Ada book value, EPS, price earning ratio, PBVS, ROE, ROA, DER, debt ratio, dan juga NPM. Kita hanya akan fokus ke beberapa rasio saja gitu, tanpa mengindahkan rasio fundamental yang lainnya, tapi
dari rasio-rasio yang akan kita pilih nanti itu sudah cukup mewakili analisa kita. Tapi kita nggak hanya berpacu pada satu rasio saja guys ini. Oke, EPS-nya atau earning per share-nya ini dari LPPF ini sendiri itu 585,01 ya. Dan penutupan hari ini ya, tanggal 27 April, tepatnya di hari Kamis itu, 2023, itu ditutup di level harga 4.000 atau menguat sekitar 2,83% ya. 110 poin lah, kurang lebihnya seperti itu. Pricing rasionya selanjutnya itu 6,84 kali. Nah, range dalam memilih rasio pair itu sendiri, itu range-nya dari 2 sampai 10, 11, ada yang 13 juga, dan toleransi sampai 15 kali gitu. Jadi minimal tuh di angka 2 ya, jangan di bawah 2 gitu. Kalau di bawah 2 tuh masih terlalu murah lah gitu menurutnya. Menurut saya sih gitu ya. Tapi kalau udah di atas 15 tuh udah tergolong mahal sih, ketinggian sih saham itu gitu. Dari perspektif pair gitu. Lalu ada juga PBV, price book value ya, price to book value di sini. Sebenarnya sih lebih enak sih PBV itu kalau maksimal tuh 2,5 toleransi. Ya, tapi sebenarnya 2, maksimal 2, minimal satu itu. Kalau di bawah satu itu masih under value, kalau di atas 2 atau 2,5 itu udah over value guys. Dan ini 16,30. Itulah kenapa beberapa hari terakhir ya sebelum 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 hari ini ya itu saham LPF ditekan terus gitu ya. Memang dari sisi rasio PBV ini udah tergolong over value sih sebenarnya gitu. Tapi sekali lagi kita agak mengacu ke rasio rasio satu rasio aja gitu. ROE maksimal 5 sorry, ROE minimal 15% itu udah cukup bagus dan stabil di sana ya. Tapi nanti kita akan bandingkan rasio emiten ini dengan rasio industrinya. Jangan sampai rasio emiten lebih tinggi dari rasio industrinya. Oke guys. Nah, ini ROE ini sendiri kan 238,42, 238,42% gitu. Ini di atas 15%, tapi apakah nanti ini lebih tinggi? Ini cukup bagus sebenarnya sih. Tapi kita lihat dulu nanti. Kalau dia di atas rasio ROE industrinya, ini kita harus hati-hati guys gitu. Oke, debt equity rasionya juga 8,91. Harusnya sih maksimal 1 gitu. Jadi kita hanya bisa memfokuskan pada pricing rasionya saja dan EPS-nya ya nanti guys ya. Oke lanjut, di sisi kanan ini fitur area yang saya maksud ada value analyzer, nanti akan memberikan gambarannya sih secara valuasi estimation fair value-nya itu bagaimana gitu. Saham ini berapa sih harusnya gitu ya kan. Dan ada PG rasio di sini. Kalau kita bicara tentang PG rasio, saya lebih suka PG rasio sebuah emiten tuh maksimal satu atau minim atau paling nggak di bawah satu lah gitu. Kalau udah di atas satu itu udah tergolong overvalue sih kalau berdasarkan PEG analysis ratio atau PEG rasionya gitu. Ya kan kalau di sini kan ini kan minus 0,56 bukan memang 21 tapi nggak berarti minus juga ya kan. Nah, sedangkan PEG rasio dari LPPF ini sendiri itu minus guys gitu, minus 0,56. Itulah kenapa analisis PEG rasionya adalah negatif ya kan. Dan secara estimasi dari fair value-nya itu kisaran 1.558,13 ya itu fair value estimation-nya dan secara industrial value estimation itu di harga 915,64 arahnya gitu. Tapi ya itu bicara tentang rasio. Kalau bicara teknikal tentu beda lagi guys ini. Nah, untungnya saya masih punya salah satu acuan yaitu PER dan IPS ini tadi ya. Oke, PER-nya ini kan 6,84 ya. Di sini 8,41 ya, ini belum update nih. Nah, ini memang di atas dari PER industrinya ya. Saya sangat maklum gitu. Kenapa? Karena di sektor ini memang ya pasca pandemi lah guys gitu. Jadi memang agak sedikit agak sedikit berat lah gitu. Hanya berdasarkan momentum aja sih. Di momen Lebaran ini saham ini cukup menarik. Tapi kita bisa mengevaluasi harga sahamnya berapa nanti. Setidaknya yang bisa dicapai dalam beberapa waktu ke depan gitu guys. Oke, BBV-nya ini juga ini di atas ya, di atas PBV industri ya, si PBV rasionya nih guys. PBV industrinya kan 3,77 kali ya, dengan PBV emitennya itu saya ambil di sini 16,30 kali ya. Ini di atas jauh banget guys gitu. Ini hati-hati kalau dia dikoreksi sih. ROE ROE emiten juga di atas ROE industrinya terlampau jauh ya. ROE industri itu hanya 5,98%, sedangkan ROE industri itu ROE emitennya tuh 238,42% ya gitu. Memang sih di atas minimal 15% ya, tapi ini terlalu jauh ya menurut saya sih. Jadi kalau nanti terjadi apa namanya akan ada corporate action gitu bisa reg issue, bisa stock split atau diverse stock gitu ya. Mungkin seperti itulah gitu. Oke, kita hati-hati lah intinya sih gitu. Debt equity rasionya ini debt equity rasio dari industrinya itu 1,884 ya, 1,84.
Sedangkan DER-nya ini 8,91 kali. Ya ini di atas ya ini. So, seperti saya bilang, kita nggak hanya melihat dari beberapa rasio aja. Memang sih kalau dari bagian analisisnya ini aja negatif pairnya itu yang masih sangat menarik sih sebenarnya sih. Tapi kalau boleh saya menganalisa, berapa sih proyeksi harga saham LPPF dengan adanya momentum pasca Lebaran ini tadi, ya kan? Kira-kira kemana sih harga saham dari LPPF ini nantinya gitu? Dengan IPS 585,01 dan price earning ratio atau pairnya 6,84 kali, maka proyeksi harga saham LPPF itu berada di kisaran setidaknya 4.914,84 gitu. Bahkan bisa aja nanti ini ke angka 5 ribuan sih sebenarnya sih. Bisa aja ke sana sih target price-nya gitu apabila ya sentimen di market itu masih mendukung atau menopang untuk pergerakan harga saham LPPF ini mencapai target price-nya bisa aja ke 5.000 gitu guys. Karena menurut saya untuk volatilitas dari saham LPPF ini sendiri dari harga 4.914,84 rupiah per lembar nanti proyeksi harga saham yang kita buat ke harga 5.000 itu bukan angka yang cukup jauh sebenarnya untuk saham sevolatil dari LPPF ini sendiri gitu guys. Oke. Oke, seperti itu guys. Dan sekali lagi nih buat teman-teman yang tertariknya, dan ayo gabung trading bareng atau investasi bareng bersama RHB Trade Smart nih. Dapatkan promo spesial offer dari SmartFi, SmartWallet, dan SmartRate. Download aplikasinya langsung di Google Play dan juga di App Store. Kalau ada pertanyaan langsung aja nih kontak saya di 0813 3470 8762 atau DM saya langsung di Sobri11 ya di Instagram gitu. Oke, nanti teman-teman akan mendapatkan langsung dari saya selain promo smart smart dari RHB Smart ini sendiri ya. Teman-teman nanti akan dapatkan juga promo apa service langsung gitu seperti ya daily update and review marketnya teman-teman, bagaimana portfolionya teman-teman, juga stock analysis and recommendation juga tentunya intensif customer assistant ini langsung saya akan dampingi teman-teman sendiri ya untuk trading ataupun berinvestasi gitu saya langsung akan mendampingi gitu ya selama teman-teman bertransaksi di RHB Sekuritas Indonesia tentunya dan pastinya ada promo-promo juga dari RHB Sekuritas tentunya guys. Oke, seperti itu guys, thank you dan tonton video ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa menekan tombol like, share, subscribe-nya juga, nyalakan loncengnya karena saya nggak hanya update tentang saham tapi ada juga vlog juga guys di situ. Oke, thank you sekali lagi. Jaga kesehatan ya teman-teman. Stay safe, stay healthy, and then happy lucky, happy trading, and happy investing. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Maulana Nur Sobri. Kita ketemu lagi di konten video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.